Baik, perhatikan anak-anak. Tolong diam sebentar ya. Biasakan jika ibu sudah memasuki kelas, kalian simpan dulu alat-alat yang memang tidak dibutuhkan untuk pembelajaran. Contohnya handphone. Kalau bisa disilentkan agar kita nyaman dalam proses belajar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Wah, sepertinya kalian sangat semangat sekali ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya ibu ingin mengabsen dulu. Apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir semua ibu. Hadir. Ya, bagus sekali. Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan agar kita minggu depan juga bisa memulai pelajaran dengan nyaman. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada yang tahu nggak kita akan bahas apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Saya ibu. Ya, silahkan Dayu. Pertumbuhan dan perkembangan ibu. Ya, benar sekali. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Jadi benar apa yang dikatakan Dayu. Hari ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelumnya jika kalian mendengar kata pertumbuhan, apa sih sebenarnya pertumbuhan itu? Ada yang tahu? Ibu, Ya, silahkan Dita. kalau setahu saya pertumbuhan itu adalah ketika makhluk hidup itu bertambah besar atau bertambah tinggi. Ya, benar sekali. Ada yang ingin menambahkan? Saya ibu, Ya, silahkan Dayu. pertumbuhan itu dapat dilihat dan perkembangan itu tidak dapat dilihat ibu. Terima kasih. Ya, masih bisa diterima. Jadi benar yang dikatakan oleh Dayu dan Dita tadi, bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan proses yang dialami oleh semua makhluk hidup, termasuk pada tumbuhan atau hewan. Nah, pertumbuhan ini juga merupakan proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif, dan sedangkan perkembangan ini adalah proses yang kualitatif. Nah, mengenai topik yang akan kita bahas ini, ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi ibu harapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat mendeskripsikan pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, di sini baik, jadi di sini kita bisa melihat pengertian dari pertumbuhan, di mana pada pertumbuhan makhluk hidup itu atau organisme dapat diartikan sebagai proses bertambahnya biomassa atau ukuran seperti berat, volume, atau jumlah yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah atau tidak dapat kembali pada keadaan semulanya. Jadi pertumbuhan itu bisa kita definisikan sebagai konsep kuantitatif yang berkaitan dengan pertambahan massa suatu organisme. Sedangkan pada perkembangan itu merupakan bisa dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang menyertai pertumbuhan. Nah, jadi di sini ada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, di mana pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini ada 3 tahap. Yang pertama ada perkecambahan, ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang pertama yaitu perkecambahan, yang ibu akan menampilkan video. Kalian simak ya, tolong perhatikan. Nah, baik, apakah ada yang sudah melihat dan mencermati video tadi? Sudah. Nah, dari video tadi, coba ibu ingin tahu apa sih yang kalian dapat
atau ini sebenarnya video apa sih? Ada yang tahu? Ya, silakan. Terima kasih. Jadi menurut saya video tersebut memperlihatkan mengenai perkecambahan pada suatu biji. Nah, jadi benar tadi apa yang dikatakan oleh Dayuni, di mana ini merupakan proses dari epigeal dan hipogeal. Perkecambahan ini adalah suatu pertumbuhan embrio yang terkandung dalam biji, di mana perkecambahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan faktor internal, di mana pada faktor eksternal ini berasal dari lingkungan, antara lain ada kecukupan air, suhu, oksigen, dan cahaya. Pada faktor internal itu sendiri yaitu berasal dari biji itu sendiri atau hormon dan kematangan embrio. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang kedua yaitu pertumbuhan primer, di mana pada pertumbuhan primer ini ia menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi atau panjang, dan hal ini dapat terjadi pada semua tumbuhan. Kuman juga mengalami pertumbuhan primer untuk membentuk tumbuhan berkayu atau tidak berkayu. Lalu yang ketiga itu adalah pertumbuhan sekunder, di mana pertumbuhan sekunder ini terjadi pada tumbuhan berkayu abadi atau tahunan, misalnya pada pohon dan semak-semak. Pada pertumbuhan sekunder ini juga merupakan hasil pembelahan sel meristem lateral. Nah, di sini juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama itu adalah faktor internal yang sudah dijelaskan tadi, di mana pada faktor internal ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah faktor genetik. Contohnya yaitu beberapa hormon tanaman termasuk hormon auksin, gibberellin, asam abisinat, dan etilen. Ada juga faktor eksternal, di mana pada faktor eksternal ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, di mana ada nutrisi, cahaya, suhu, kelembapan, dan aerasi. Nah, dari penjelasan ibu tadi, ibu ingin kalian membentuk kelompok, di mana kelompok itu ada 3 kelompok yang terdiri dari 3 orang. Silahkan membuat kelompok. Nah, ibu akan memberikan kalian LKM dan kalian menjawab di LKM ini ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, kelompok 3. Jadi perhatikan adik-adik, di sana sudah ada tugasnya, silahkan dibuka. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat ini merupakan proses perkecambahan, di mana ini merupakan perbandingan antara perkecambahan yang diletakkan di tempat yang terang dan gelap. Ini perbedaannya. Ini bisa kalian lihat, dan di sana ada pertanyaannya. Kalian harus menganalisis perbedaan dari perkecambahan yang diletakkan di tempat yang terang maupun gelap, serta faktor apa yang menyebabkan kedua metode perkecambahan tersebut memiliki perbedaan pada pertumbuhan atau perkembangannya. Silahkan kalian kerjakan dan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Jika ada kesulitan, kalian bisa tanyakan kepada ibu ya. Untuk kelompok 1, apakah ada kesulitan? Pasti diskusikan. Silakan diskusikan ya. Untuk kelompok 2 gimana? Ada kesulitan? Kelompok 3 sudah masuk. Ya, silakan diskusikan ya. Baik, waktunya tinggal 2 menit ya. Nanti ibu akan meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, coba ibu ingin perwakilan dari masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Coba, siapa yang mau membacakan hasilnya terlebih dahulu? Saya, Bu.
Oke, kelompok 1. Baik, terima kasih jawabannya dulu. Untuk kelompok yang lain, ada yang ingin kelompok 2 silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 2 mohon izin untuk menyampaikan hasil analisis yang telah kami dapatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Ya, bagus sekali tambahan jawaban dari kelompok 2. Silahkan kelompok 3 perwakilannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab hasil diskusi kelompok kami. Sekian. Iya, terima kasih jawabannya. Wah, kalian sangat antusias sekali untuk menjawabnya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, jawaban dari masing-masing kelompok ini sudah sangat bagus. Jadi mengenai pembelajaran kita hari ini mengenai pertumbuhan serta perkembangan, Ibu ingin ada satu orang yang merangkum hasil belajar kita hari ini. Saya Bu. Ya, Dita, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Tadi kita sudah belajar bersama-sama juga bahwa pertumbuhan itu merupakan konsep kuantitatif, apa yang berkaitan dengan sesuatu yang dapat diukur atau dihitung seperti tinggi atau massa. Sedangkan perkembangan itu merupakan sesuatu yang menyertai pertumbuhan ini, di mana perkembangan itu bisa dikatakan sebagai suatu proses perubahan makhluk hidup menjadi dewasa. Kemudian tadi juga kita sudah mendiskusikan terkait perbedaan pertumbuhan dan perkembangan secanda yang hidup di tempat terang dan tempat gelap, di mana tadi sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa terdapat perbedaan antara cabang yang tumbuh di tempat terang dan gelap. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk Dita. Nah, bagus sekali jawaban dari Dita, benar. Jadi tadi kita sudah melihat juga video mengenai pertumbuhan dari Pogea maupun Epigea. Nah, dari pembahasan materi kita tadi, Ibu akan memberi tugas pada kalian, di mana tugasnya sudah ada di LKM, dan di sana kalian bisa mengerjakan tugasnya di rumah secara individu agar dapat melatih pemahaman kalian kembali. Baik, terima kasih adik-adik atas antusias kalian belajar hari ini. Karena jam pelajaran kita sudah selesai, mari kita akhiri bersama. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri dengan Karma Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih. Ibu izin keluar ya adik-adik. Terima kasih. Terima kasih, Bu.